Assalamualaikum remaja hebat, apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita memulai belajar kali ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang terletak di wilayah tropis. Indonesia termasuk negara yang memiliki wilayah laut yang luas. Wilayah daratannya terdiri atas beribu-ribu pulau besar dan kecil. Di wilayah lautan terdapat berbagai sumber daya alam ikan yang terdiri atas berbagai jenis. Demikian pula, di daratan terdapat berbagai kekayaan alam mineral, logam, dan non-logam. Bagaimanakah potensi sumber daya alam di wilayah Indonesia itu? Check it out! Sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, kalian perlu tahu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Setelah mempelajari bahan ajar ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia dan mendeskripsikan persebaran sumber daya alam di daratan dan lautan Indonesia. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Simak baik-baik penjelasan berikut ini ya. Sumber daya alam atau natural resource adalah segala potensi alam, baik berupa benda mati maupun makhluk hidup yang dapat dikembangkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan kemungkinan pemulihannya, sumber daya alam itu berupa sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resource dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, unrenewable resource. Yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah jenis sumber daya alam yang dapat dikembalikan persediaannya. Contoh sumber daya alam ini adalah kesuburan tanah, air, hutan, padang rumput, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang memerlukan waktu sangat lama untuk pemulihannya jika telah habis dimanfaatkan, atau bahkan tidak dapat pulih sama sekali. Sebagai contoh, batu bara dan minyak bumi merupakan sumber daya alam yang setiap hari dieksploitasi dan dipakai oleh manusia, sementara persediaannya tetap. Padahal, untuk mengembalikan sumber daya alam tersebut memerlukan waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam hayati. Yang dimaksud dengan sumber daya alam fisik atau non-hayati adalah jenis sumber daya alam berupa benda, misalnya bahan galian atau barang tambang, tanah, tenaga, panas bumi, dan air. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam berupa makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Sedangkan berdasarkan lokasinya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber daya alam terestrial dan sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam terestrial adalah sumber daya alam yang terdapat di daratan, contohnya tanah, hutan, dan bahan galian. Sumber daya alam akuatik adalah sumber daya alam yang terdapat di perairan, contohnya ikan, rumput laut, dan energi gelombang. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam sumber daya alam tanah, sumber daya alam air, laut, sumber daya alam udara, sumber daya alam hutan, dan sumber daya alam pertambangan. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, potensi sumber daya alam tanah. Indonesia merupakan negara agraris karena sebagian besar rakyat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Tanah di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka menunjang produksi pertanian. Dalam hal ini tidak hanya luasnya saja, tetapi juga tingkat kesuburannya. Pengelolaan tanah merupakan upaya terpadu dalam memanfaatkan dan memelihara tanah agar kesuburan, produktivitas, dan pengawetan tanah serta air di dalam tanah dapat terjamin. Contohnya, pada tanah yang miring dibuat sengkedan-sengkedan atau terasering. Hal itu sangat membantu dalam mengurangi laju aliran permukaan sehingga tidak menghanyutkan lapisan tanah bagian atas. Yang kedua, potensi sumber daya alam air. Air merupakan sumber daya alam yang mutlak diperlukan bagi kehidupan. Di permukaan bumi, air dapat dibedakan atas air tanah, air hujan, air sungai, air danau, dan air laut. Air tanah adalah air yang terdapat atau tersimpan dalam lapisan tanah dan batuan. Air hujan merupakan bagian fenomena alam yang biasa terjadi dalam kehidupan. Semua orang pernah merasakan siraman air hujan. Hujan adalah peristiwa jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi.
Berikutnya adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang bergerak melalui saluran yang memanjang mulai dari pegunungan atau perbukitan sebagai sumber mata air melewati daratan rendah hingga bermuara ke danau, rawa, dan laut. Bentuk aliran air seperti itu yang terjadi secara alami disebut sungai, sedangkan yang dibuat manusia disebut kanal. Danau adalah cekungan luas di daratan yang menjadi tempat penampungan air di sekitarnya. Berdasarkan proses terjadinya, danau dibedakan atas 6 macam, yaitu danau vulkanik, danau tektonik, danau vulkanotektonik, danau karst, danau glasial, dan danau buatan atau waduk. Pembahasan kita yang ketiga adalah potensi sumber daya alam laut. Sumber daya alam yang berasal dari laut yang dapat menjadi potensi alam untuk dikembangkan antara lain usaha perikanan laut, terumbu karang, padang lamun, dan rumput laut. Nelayan tradisional mengandalkan peralatan sederhana berupa perahu layar dan peralatan menangkap ikan seperti pancing, jala, bubu, dan jaring. Sedangkan pengusahaan penangkapan ikan secara modern telah menggunakan kapal motor yang dilengkapi tempat pendingin atau menggunakan alat penangkap ikan yang disebut pukat harimau. Terumbu karang memiliki manfaat sebagai berikut: bahan makanan seperti ikan, udang, kerang, mutiara, alga, teripang, dan lain-lain. Tempat berkembang biaknya biota perairan, penghalang pesisir yang dapat mencegah terjadinya erosi pesisir, dan sebagai wahana rekreasi. Sementara padang lamun adalah hamparan tumbuhan berbunga yang sudah dapat hidup menyesuaikan diri di dasar laut. Terakhir, rumput laut. Rumput laut tumbuh di perairan laut yang jernih, bersuhu sejuk, memiliki arus yang tidak begitu deras, mendapat cukup sinar matahari, dan berada di kedalaman laut antara 20-30 meter. Rumput laut tersebar di seluruh perairan laut di Indonesia. Selanjutnya adalah potensi sumber daya alam udara. Udara terdiri atas berbagai unsur yang merupakan sumber kehidupan. Tanpa udara, tidak akan ada kehidupan di permukaan bumi. Hal ini karena udara digunakan sebagai unsur dasar dalam pernapasan. Cara-cara yang dapat digunakan dalam pengelolaan udara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menekan pertumbuhan populasi manusia, serta memperkecil penghamburan dan penggunaan energi di pabrik atau mobil untuk mengurangi polusi udara. Yang kedua, mengganti energi minyak dengan sumber energi lain, misalnya cahaya matahari, angin, dan panas bumi. Yang ketiga, memperkecil penggunaan mobil pribadi dan mengutamakan angkutan massal. Selanjutnya, yang keempat, menggunakan kendaraan yang irit bahan bakar. Dan yang kelima, memasang penyaring pada cerobong asap pabrik untuk mengurangi terjadinya polusi udara. Nah, pembahasan kita yang kelima yaitu potensi sumber daya alam hutan. Sebagaimana kita ketahui, teman-teman, hutan merupakan suatu areal tanah yang di atasnya ditumbuhi berbagai jenis dan ukuran tumbuhan. Indonesia yang terletak di daerah tropika memiliki hutan yang sangat luas, terdiri atas berbagai macam jenis. Jenis-jenis hutan yang terdapat di Indonesia antara lain sebagai berikut: hutan hujan tropis, hutan muson, dan hutan mangrove. Baik, pembahasan terakhir adalah potensi sumber daya alam pertambangan. Sumber daya alam pertambangan adalah potensi alam yang berkenaan dengan usaha menggali atau mengambil hasil dari dalam bumi berupa biji logam dan sebagainya. Usaha pertambangan tentu saja tidak boleh dilakukan secara sembarangan, mengingat ada bahan-bahan tambang yang tidak dapat diperbarui. Berdasarkan kegunaannya, bahan tambang dapat dibagi menjadi pertambangan biji, logam, energi, dan mineral. Pertambangan biji atau logam di Indonesia meliputi biji besi, bauksit, timah, nikel, tembaga, emas, dan perak. Pertambangan yang menghasilkan energi berupa pertambangan minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sedangkan pertambangan mineral industri cukup beragam dan banyak di Indonesia, antaranya sebagai berikut: belerang, granit, pasir, kaolin, dan batu kapur. Baiklah remaja hebat, itulah tadi pembahasan tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Apakah kalian sudah paham? Bagus! Tetap semangat dan jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Perbanyak air putih dan berdoa. Marilah kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.